Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika dengan babnya adalah statistika. Dalam statistika di kelas 7, kita mempelajari adalah penyajian data. Tapi sebelum kita melanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Statistika. Penyajian data. Kompetensi dasar 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara menyajikan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. 4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang kedua, mencari hubungan antara data dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Yang ketiga, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan garis. Mengenal data. Contoh, pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah, semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi? Dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Nah, ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, ini adalah cara mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data itu dibagi 2. Ya, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama itu tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris atau satu kolom. Nah, contohnya adalah penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010-2015. Nah, ini bentuk tabelnya ya. Nah, tabel kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, tabel kontingensi 3x2 artinya terdiri dari 3 baris 2 kolom. Misal, ini adalah jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kelas, jenis kelamin, pria, dan wanita. Ini tabel kontingensi. Nah, yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi.
Nah, ini tabelnya, ini contoh nilai, ini banyak atau frekuensi ya. Ini tabel frekuensi namanya. Distribusi frekuensi. Nah, mengolah dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram batang dari tabel data yang sudah diberikan? Contoh, ini adalah tabel ukuran sepatu siswa. Ini kita sudah tahu tabelnya, pertanyaannya salah satu SMP negeri di Malang. Arman 36, Anton 38, dan seterusnya. Nah, tidak bisa langsung dikerjakan dalam bentuk diagram batang. Kita harus membuat tabel frekuensi dulu agar lebih sederhana. Nah, ini adalah tabel frekuensinya. Nah, misalkan ada 34 itu ada banyak siswanya ada 2 orang, 35 ada 3, dan seterusnya. Jadi tabel yang tadi kita sederhanakan dalam bentuk tabel frekuensi. Kalau sudah dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini, baru kita buat diagram batangnya. Nah, sebelah kiri di sini kita tulis banyak siswa, di sini ukuran sepatu. Nah, kita kasih judul, grafik ukuran sepatu dan banyak siswa. Nah, ini adalah cara membuat diagram batang ya. Ini 34, ada 2, 35, ada 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, misal, contohnya adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Ini adalah tabelnya. Nah, kita buat diagram garisnya. Nah, ini judulnya, kita sebelah kirinya kita tulis kursnya. Dan ini adalah bulannya. Nah, ini dari titik-titik ini, misalkan tadi Januari 9.800, kemudian Februari, terus lalu titik-titik, setelah kita bikin titik-titik, kita sambungkan. Nah, inilah diagram garis yang warna merah, ya. Itu mengolah dan menyajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, sekarang, yang ketiga adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh, misal hasil pengukuran data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, ukuran sepatu, frekuensinya sudah ada. Nah, cara membuat diagram lingkaran, kita harus membuat 2 tabel. Pertama boleh bentuk persentase, yang kedua dalam bentuk sudut. Kalian boleh pilih salah satu. Misalkan kalian membuat pada persentase dulu. Nah, kita tahu ukuran sepatu itu ada 2, ini turusnya, frekuensinya ada 2. Nah, kita buat persentasenya. Berarti 33 itu ada 2 kan? Jumlah seluruhnya ada 24, berarti 2 per 24 kali 100%. Yaitu 8,33%. Nah, ini 34, frekuensi ada 4 per 24 kali 100%, 16,67%, dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan hasil presentasenya harus 100%. Setelah ini, baru kita buat diagram lingkarannya. Kalau sudah dalam bentuk presentase, kita buat diagram lingkarannya. Nah, itu ya. Nah, ada juga kita boleh menggunakan derajat. Nah, ini misalkan ini menggunakan derajat. Misalkan 33 itu ada frekuensinya ada 2. Berarti 2 per 24 dikali 360 derajat. Hasilnya 30 derajat. Lalu, ukuran sepatu 34 ada 4. Berarti 4 per 24. 24 itu jumlah ya. Dikali 360 derajat ada 4. Ya. Nah, ini dan seterusnya. Kita lakukan yang sama. Nah, kalau sudah, baru kita buat adalah diagram lingkarannya. Nah, misalkan dikasih nama ya, ukuran 3460 derajat, ukuran 3545. Persentase pun sama ya, tinggal
tulis persentasenya. Nah, inilah menggunakan diagram lingkaran. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Materi statistika penyajian data di kelas 7 selesai sampai di sini. Jangan lupa dipelajari, apabila kurang dipahami silakan ulang kembali videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetap semangat. Jaga kesehatan. Tetap melakukan 3M. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.